Fajar Yudi dengan NIM 18030110 berasal dari Matematika NK kelas B 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah analisis regresi yang mana dosen pengampunya Ibu Dr. Anda Helma MSI. Baik, untuk kali ini saya diberikan data dari data B3 dengan variabel Y, X1, X2, X3, X6, X10 dari data Skyhouse sampai Mark 4 yang mana berjumlah 18 data. Oke. Dari pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Minitab yang mana awalnya itu kita akan membentuk matrix plot dengan berbentuk seperti gambar di samping ini, yang mana akan membentuk titik-titik-titik yang membentuk garis yang menghubungkan antara variabel Y dengan X, yang mana dapat kita interpretasikan bahwa baris 1 kolom 2 akan membentuk garis dari kiri ke atas dan juga dari kanan ke bawah yang terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Yang kedua juga baris 1 kolom 3 juga berbentuk seperti garis yang ada pada baris 1 kolom 2 yang terdapat hubungan linear antara Y dengan X2. Yang selanjutnya itu baris 1 kolom 4 akan membentuk pancaran titik untuk garis yang hubungannya terdapat hubungan linear antara Y dengan X3, dan juga baris 1 kolom 5 akan membentuk garis lurus. Nah, ini akan ada perbedaan di antara bentuk garis di variabel lainnya, yaitu terdapat di variabel ya hubungan linear antara Y dengan X6 yang akan membentuk garis lurus dan tidak dari kiri ke atas, atau kalau untuk yang X6 ini akan garis lurus seperti yang dapat ya, saya lihatkan di layar. Dan juga hubungan baris 1 dengan kolom 6 akan membentuk garis kiri kanan seperti yang variabel sebelumnya. Terdapat hubungan linear antara Y dengan X10. Dapat kita simpulkan terdapat bahwa minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka dapat disimpulkan regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan X10. Selanjutnya, dari hasil Minitab tadi, kita paparkan bahwa regresi analisisnya Y, X1, X2, X3, X6, X10 akan terdapat analisis of variance yang dapat saya paparkan di layar ini, dan juga model summary-nya. Lalu ada koefisien, dan terakhir ada regression equation-nya. Selanjutnya, yang kedua kita akan membentuk model regresi. Nah, berdasarkan paparan yang sebelumnya, regresi equation-nya tadi yang akan membentuk model regresinya, yaitu Y sama dengan 34,47 dikurang 0,102 X1 ditambah 0,013 X2 tambah 0,094 X3 ditambah 1,50 X6 dikurang 0,00299 X10. Nah, itulah merupakan model regresi yang saya dapatkan. Selanjutnya juga ada R square-nya atau R kuadrat. Dari paparan yang tadi kita juga mendapatkan 79,64% yang R kuadratnya, yang artinya bahwa sebesar 79,64% dari seluruh varian total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X6, dan X10, dan ada 20,36% lagi varian Y yang tidak dapat diterangkan atau dibentuk oleh model yang digunakan. Bagian sisa sebesar 20,36% tersebut mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Selanjutnya kita akan
menguji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Nah, menurut paparan dari regresi analisis tadi, Y versus 1, Y, X1, X2, X3, X6, X10 dari analisis of varian. Kita dapatkan, kita peroleh bahwa nilai p-value-nya 0,0 P sama dengan 0,001 yang berarti terima H1 beta I-nya tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3, X6, dan X10 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X10. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwa model layak digunakan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita akan menguji parsial untuk tiap koefisien regresi. Dari paparan yang tadi kita akan mendapat koefisiennya. Koefisien jadi untuk X1, X2, X3, X6, dan X10 tidak berkontribusi terhadap Y karena nilai dari p-value-nya itu besar dari 0,0005. Nah, kita juga akan mendapatkan S keluar. Nah, S tadi, S ya, S merupakan 3, S-nya 3,75898. Jadi untuk nilai S, S kuadrat, S yang 3,75898, jika kita kuadratkan, itu akan sama dengan nilai ejective MS error-nya, yaitu sebesar 14,130 jika kita kuadratkan S-nya. Nah, itu nilainya S kuadratnya akan sama dengan ejective MS error. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Dalam menguji asumsi klasik ini, terdapat 6 cara. Yang pertama, kita akan menguji kelinearan. Kedua, kita akan menguji EI-nya sama dengan 0, kesamaan variansi, galat berdistribusi normal, sampel acak, galat tidak berkorelasi. Oke, kita pada bentuk pertama. Pada kelinearan, nah, kita dapat menginterpretasi pada gambar yang saya paparkan di samping, itu merupakan sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kelinearan terpenuhi. Nah, itu dapat kita lihat bahwa jika dia titik-titik ini tersebar secara acak, maka itu dapat dikatakan itu modelnya dalam bentuk linear. Oke, kedua yaitu jika sigma EI-nya sama dengan 0. Dari paparan resi yang kita dapatkan sebelumnya, dalam hal ini dapat dilihat apakah EI-nya sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan, EI-nya itu min 0,000, jadi sama dengan EI-nya itu sigma EI-nya itu sama dengan 0, terpenuhi. Nah, cara penghitungannya, kalau yang dari saya sendiri itu resinya ini kita samakan nilai negatif-negatif, misalnya 0,741 dikurang 0,12 ditambah min 0,1216 ditambah min 2,32800 ditambah min 5824453 ditambah min 6221231 dan seterusnya. Setelah kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan bilangan yang positif. Maka jika kita tambahkan, dia bakal 0. Nah, seperti itu. Jadi saya dapatkan nilai saya atau data saya ini merupakan uh, sigma E-nya sama dengan 0, maka terpenuhi. Yang ketiga itu kesamaan variansi. Nah, seperti paparan yang gambar yang tadi, dengan secara acaknya titik-titik, dapat kita simpulkan bahwa sisaan pada gambar dapat dilihat tersebar dan tidak memiliki pola khusus. Nah, sama seperti kelinearan tadi, maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Nah, maknanya sama dengan kelinearan tadi bahwa jika titik-titiknya tersebar dan tidak mempunyai pola khusus, maka itu bisa dikatakan linear. Ini itu kita akan masuk pada slide selanjutnya, itu galat berdistribusi normal. Nah,
dapat kita paparkan atau kita lihat bahwa gambar ini berbentuk garis lurus dan titik-titiknya sesuai dengan garis tersebut. Dapat kita interpretasi bahwa dalam hal ini, jika kita misalkan A itu sama dengan 0,05, hasil uji yang diperoleh jika P sama dengan 0,59 itu P value-nya. Karena P-nya besar dari 0,05 maka terima H0. Jadi dapat diartikan bahwa galat berdistribusi normal. Dapat kita penuhi juga. Selanjutnya kepada sampel acak. Nah, di sampel acak ini tidak ada cara memeriksa apakah tarot yang dapat diambil acak atau bukan. Hanya pelaku yang mengambil tarot tersebut yang tahu tentang hal itu, dapat di buku sendiri penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah galat tidak berkolerasi. Nah, galat yang tidak berkolerasi ini kita dapat paparkan dari Durbin Watson statistik. Nah, itu dapatnya juga dari hasil Minitab yang dapat kita peroleh yaitu 2,35470. Itu Durbin Watson statistiknya. Karena ada statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Nah, dari gambar-gambar yang dapat saya paparkan dan resi juga, itu dapat dari hasil Minitab tadi, dan langkah-langkahnya juga ada pada paparan makalah saya. Selanjutnya kita masuk kepada transformasi. Nah, ini suatu pertanyaan, itu hubungannya dengan membentuk uji asumsi klasik tadi, kita hubungkan dengan transformasi. Nah, di sini apakah transformasi diperlukan berdasarkan asumsi klasik atau praktik sebelumnya tadi? Dapat kita simpulkan bahwa kelinearan terpenuhi. Nah, kelinearan terpenuhi enggak tadi? Ya, terpenuhi. Untuk sigma I-nya sama dengan 0 terpenuhi, ya terpenuhi. Kesamaan variansi terpenuhi, ya terpenuhi. Galat berdistribusi normal terpenuhi. Galat tidak berkorelasi terpenuhi. Nah, berarti kita tidak perlu melakukan transformasi pada data kita tadi gitu. Karena semua uji asumsi klasik tadi kita semuanya terpenuhi. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu pembentukan model terbaik. Nah, jadi pembentukan model terbaik ini terdiri dari 4. Ada forward selection, backward elimination, stepwise, metode semua kombinasi yang mungkin. Oke, kita masuk ke forward selection. Pada forward selection, regresi analisisnya terdiri dari yang tadi Y, X1, X2, X3, X6, X10. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping forward selection itu jika kita misalkan alpha-nya 0,05. Nah, kita dapatkan analysis of variannya. Nah, oke, p-value-nya 0,00. Model summary. Nah, kita dapatkan S-nya 35179, R square-nya 376,23%. Nah, ada koefisiennya, p-value-nya juga 00. Regresi equation. Ini persamaannya, persamaan regresi yang kita dapatkan Y sama dengan 34,09 kurang 0,04617 X1. Ya, ini terdapat, berarti dia melakukan forward selection di X1. Dan ada juga fit dan diagonative for initial observation. Dan juga kita akan mendapatkan Durbin Watson statistiknya sama dengan 1,83722. Oke, itu forward selection dengan persamaan dapat kita simpulkan bahwa forward selection mendapatkan persamaan regresi 34,09 kurang 0,04617 X1. Oke, selanjutnya ada backward elimination. Backward elimination sama dengan yang caranya tadi di forward selection, bahwa kita misalkan data kita yang data variabel tadi Y, X1, X2, X3, X6, X10. Nah, kita masukkan untuk alfanya 0,05. Ya, analisis of variannya kita peroleh
regression, X1 error totalnya ya P value-nya 0,0. Model summary-nya kita mendapatkan S-nya 3,51779, R square-nya 76,23%. Koefisiennya regresi equation-nya. Nah, regresi equation-nya di sini sama dengan forward selection tadi, yaitu Y sama dengan 34,09 dikurang 0,04617 X1. Ada juga fit and diagnosis for inusual observation-nya. Terus Durbin Watson statistiknya juga 1,83722. Nah, sama seperti di forward selection tadi. Jadi persamaan regresinya sama forward selection. Oke, selanjutnya ada stepwise. Nah, pada stepwise kali ini kita juga mengambil variabel Y, X1, X2, X3, X6, dan X10. Nah, di sini stepwise juga ada alfanya, kita misalkan 0,05. Nah, ada analisis of variannya, P value-nya 0,0. Juga ada model summary, S-nya kita dapatkan 3,51779, R square-nya 76,23%, ada koefisiennya, dan juga persamaan regresinya juga sama dengan forward sama backward tadi, yaitu Y sama dengan 34,09 dikurang 0,04617 X1. Fit and Gannover initial observation-nya juga seperti yang dipaparkan, dan juga Durbin Watson statistiknya juga 1,83722. Nah, sama dengan step sama. Jadi untuk forward, backward, sama stepwise untuk nilai persamaan regresinya itu sama, serta juga Durbin Watson statistiknya juga sama. Selanjutnya itu terakhir itu metode kombinasi yang mungkin. Nah, untuk metode kombinasi yang mungkin ini kita mengelompokkan beberapa data yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Nah, untuk kelompok A itu terdiri dari 5 kelompok lagi. Ada kelompok A1, A2, A3, A4, A5. Yang kombinasi peubahnya itu yang seperti variabel kita tadi, X1, X2, X3, X6, dan X10. Nah, dari ini merupakan uji dari metode yang pertama, metode untuk mencari model. Caranya itu juga sama, kita uji satu-satu dengan menggunakan aplikasi Minitab. Untuk X1-nya pertama kita mendapatkan R square-nya itu 76,23, S kuadratnya 11,18, dan dapat persamaan regresinya 34,09 dikurang 0,04617 X1. Nah, itu untuk X1. Nah, itu seterusnya sampai kita menuju data X10 kita tadi. Kita uji satu-satu dan mendapatkan persamaan. Nah, kenapa X1 saya kuningkan di sini? Jadi, untuk menentukan metode kombinasi yang mungkin itu, kita melihat dari R square-nya sama S kuadrat. Nah, di sini di antara 5 data kelompok A ini, yang R square-nya yang paling tinggi yaitu terdapat pada X1. Nah, kenapa juga S kuadratnya? Nah, untuk jika R square-nya tinggi, maka itu kebalikan dari S kuadratnya. S kuadratnya itu akan kecil gitu. Jadi seimbang antara jika R kuadratnya besar, S kuadratnya juga kecil. Nah, itu dapat kita lihat bahwa X1 merupakan metode kombinasi yang mungkin untuk kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B. Untuk kelompok B itu terdiri dari kombinasi dua peubah, X1, X2, X1, X3, X1, X6, X1, X10, dan seterusnya. Kita kombinasikan dua-dua variabel tersebut. Nah, dapat kita cari R kuadrat sama S kuadratnya. Kita gunakan juga Minitab tadi dengan misalkan variabel yang kombinasi kita tadi itu X1, X2, kita uji dengan satu-satu gitu. Nah, untuk kelompok B ini terdiri 10. Jadi terdiri 10 kelompok. Nah, kenapa saya kuningkan lagi yang untuk kelompok B ini terdapat pada kelompok B1 karena R square-nya itu paling tinggi dari seluruh kelompok, dari seluruh anggota kelompok, dan juga
R kuadratnya paling rendah. Nah, maka kita dapatkan untuk B1-nya, kita menggunakan dapatkan untuk B, kita gunakan B1. Selanjutnya, untuk kelompok C juga terdiri dari 10 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 10. Itu kita kombinasikan perubahannya itu X1, X2, X3, X1, X2, X6, dan seterusnya. Nah, di sini nih kita juga menggunakan cara dengan aplikasi Minitab sama seperti kelompok B dan A tadi. Kita juga mau misalkan uji variabel satu. Nah, kenapa saya dapat kuningkan yang kelompok C ini terdapat pada C4? Ya, karena di sini R square-nya paling tingginya ya di C4 dan S kuadratnya paling rendah juga di C4 tadi. Nah, makanya saya kuningkan di bagian C4. Nah, juga ada di kelompok D. Nah, di kelompok D ini juga kita kombinasikan perubahannya itu 4 variabel kita gunakan. Berarti X1, X2, X3, X6, X1, X2, X3, X10 terdapat 5 kelompok gitu. Jadi D1, D2, D3, D4. Nah, D5. Nah, di sini kenapa saya kuningkan yang D4 karena ya sama dengan makna yang tadi di antara kelompok A, B, C tadi, bahwa di sini R square-nya paling tinggi ya terdapat di D4, yaitu 79,63, mengalahkan D1, D2, D3, dan D5. Nah, untuk R kuadratnya juga 13,051, dia paling kecil juga. Nah, untuk persamaannya bisa kita baca Y sama dengan 34,33 dikurang 0,1089 X1 ditambah 0,1071 X3 ditambah 1,63 X6 dikurang 0,00276 X10. Nah, untuk terakhir itu kelompok E. Karena kelompok ini semua data, dia ini merupakan data yang kita pertama sekali tadi kita menentukan model regresi. Nah, ini dia datanya cuma satu. Jadi kita kombinasikan semua variabelnya X1, X2, X3, X6, X10. Nah, kita misalkan kita dapatkan R square-nya ya hanya satu, S kuadratnya juga satu, dan persamaannya dapat kita paparkan seperti tadi bahwa Y sama dengan 34,47 dikurang 0,102 X1 ditambah 0,013 X2 ditambah 0,094 X3 ditambah 1,50 X6 dikurang 0,0029 X10. Iya, karena datanya satu, jadi kita gunakan E1. Oke, jadi dapat kita simpulkan untuk metode kombinasi yang mungkin dari semua data yang saya paparkan di slide kali ini dapat kita sampaikan untuk mencari kombinasi yang mungkin itu kita lihat bahwa R kuadratnya paling besar dan S kuadratnya paling kecil. Tapi kalau menurut saya ini akan berbanding terbalik jika R kuadratnya besar pasti S kuadratnya kecil. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, selanjutnya itu ada tabel persamaan terbaik. Nah, dari yang kuning-kuning tadi, yang kita dapatkan dari metode kombinasi yang mungkin tadi, akan kita kelompokkan bahwa ada A1, B1, C4, D4, E1. Nah, dapat persamaan regresi yang dapat kita lihat, dan juga R kuadratnya, S kuadrat, R kuadrat, S kuadratnya juga. Nah, fifth ini juga dapat dari Minitab. Ada penggunaannya di penggunaan Minitab. Nah, dapat kita paparkan bahwa yang paling besar yaitu E1 di E1 79,64, yang paling kecil juga di A1. Jadi ini nggak bisa, jadi untuk menentukan persamaan terbaik ini kita lihat R kuadratnya yang paling besar dan S kuadratnya juga paling kecil gitu. Paling besar. Jadi maknanya di sini bahwa dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi kita dapatkan untuk saya ambil jadi persamaan terbaik ini kita dapatkan D4. Nah, untuk R kuadratnya yang 79,63 dan S kuadratnya 13,051. Nah,
Jadi dari paparan yang dapat saya sampaikan tadi, kita akan menuju kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini kita yang pertama itu matrik plot. Pada regresi linear yang dapat digunakan, yang saya gunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan X10. Nah, X1, X2, X3, X6 semuanya merupakan data saya tadi yang dihubungkan dengan Y. Untuk materi plotnya juga telah dijelaskan pada awal video. Yang kedua juga membentuk model regresi. Nah, dari yang tadi saya paparkan, saya menjelaskan kembali bahwa model regresi yang saya dapatkan yaitu Y sama dengan 34,47 dikurang 0,102x1 ditambah 0,013x2 ditambah 0,094x3 ditambah 1,50x6 dikurang 0,00299x10. Nah, itulah merupakan model regresi yang saya dapatkan dengan menggunakan aplikasi Minitab dari data-data saya tadi. Oke, yang ketiga itu tes untuk signifikasi regresi atau uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Kita misalkan bahwa P sama dengan 0,01 yang berarti terima H1 jika beta I-nya tidak sama dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama X1, X2, X3, X6, dan X10 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X10. Dan juga kita juga mendapatkan model layak digunakan. P di sini merupakan P value yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya itu tes untuk masing-masing koefisien regresi atau uji parsial untuk setiap koefisien regresi. Nah, jadi untuk itu kita mendapatkan X1, X2, X3, X6, X-nya tidak berkontribusi terhadap Y. Karena dan juga untuk nilai S tadi 3,75898 jika kita kuadratkan itu nilainya akan sama dengan additive MS error yang kita dapatkan tadi itu 14,130. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari kelinearan yang paparan tadi kita memenuhi semuanya. Pertama, kelinearan terpenuhi, sigma EI-nya sama dengan terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi nomor terpenuhi, dan galat tidak berkorelasi terpenuhi juga. Jadi kita sambungkan dengan transformasi, tidak memerlukan transformasi karena kesemua uji asumsi klasik kita tadi terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan transformasi. Selanjutnya itu menangani pencilan dan data yang berpengaruh. Berdasarkan hasil output Minitab di atas, dapat dilihat bahwa studensial residualnya kecil dari 2, jarak COK-nya kecil dari 2, jarak defect-nya kecil dari 2. Karena hasil studensial residual, jarak COK dan jarak defect-nya kurang dari 2, maka dapat tidak memiliki pencilan dan tidak perlu melakukan pengeluaran data. Nah, itu dapat ditampilkan. Selanjutnya ada membangun model terbaik. Nah, di model terbaik ini terdiri dari 4. Ada forward elimination, backward elimination, sama stepwise. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketiga persamaannya itu sama, yaitu Y sama dengan 34,09 dikurang 0,467 pada X1. Keempat itu metode kombinasi yang mungkin. Nah, metode kombinasi yang mungkin ini yang didapat dari D4 tadi, yaitu Y-nya sama dengan 34,33 dikurang 0,1089x1 ditambah 0,107x3 ditambah 1,63x2 dikurang 0,00276x10. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari hasil presentasi saya dan hasil kerja proyek saya. Jika ada proyek, mungkin ada kata-kata atau kesalahan dari paparan yang saya buat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.